Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita baca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dipimpin oleh KM. Ya, silahkan. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Dea Ramdania hadir? Oke, hadir. Ahmad Paki Abdul Jabar hadir? Hadir, oke. Alpat Muajidan hadir? Oke, hadir. Hana Hamidah hadir? Oke, hadir. Alipah Majidah hadir? Oke, hadir. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, kemarin malam apakah sudah ada yang belajar? Sudah? Sip, bagus. Berarti sudah siap mengikuti materi Ibu pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, masih ada yang ingat kita membahas tentang materi apa? Iya, benar Alifah. Kita membahas mengenai hadis tentang menuntut ilmu. Hadis menuntut ilmu hukumnya wajib bagi orang muslim. Siapa di sini yang masih ingat hadis tentang menuntut ilmu? Ya, silahkan Hana Hamidah, bagaimana? Ya, benar. Itu yang artinya barang siapa yang menuntut ilmu, bahkan malaikat pun akan menundukkan sayapnya. Jadi, bagi semua orang menuntut ilmu, baik itu laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, malaikat pun ikut mendampinginya. Malaikat pun mengiringinya dengan menundukkan sayapnya, karena sebagai rasa penghormatan kita dalam menuntut ilmu. Nah, sekarang untuk memulai pembelajarannya, untuk memulai materinya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan dilihat. Nah, setelah kalian melihat video tadi, kira-kira kita mau belajar tentang apa? Hari kiamat? Benar. Hari akhir? Benar. Ya, kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir, maksudnya di sini kita mempercayai atau meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 7. Silahkan bukunya dibuka halaman 17, Al-Hajj ayat 7. Ada yang mau membaca? Ya, apa? Silahkan. Baik, bagus. Artinya gini ya anak-anak, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Jadi gini, hari kiamat itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran tadi, sesuai dengan firman Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak dapat mengingkari hal tersebut, karena semua makhluk yang bernyawa, entah itu hewan, tumbuhan, bernyawa atau tidak bernyawa, semua makhluk hidup pasti akan mati pada waktu hari kiamat itu, atau waktu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi, hari akhir itu hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta. Nah, sekarang macam-macam hari kiamat. Macam-macam hari kiamat itu ada dua. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro ini yaitu kerusakan sesuatu yang masih menjadi bagian dari alam semesta ini.
atau peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Secara pertanda, ciri-ciri kiamat kecil diantaranya manusia saling bermegah-megahan mendirikan masjid, terjadinya banyak pembunuhan, waktu yang berlalu terasa semakin singkat, sering terjadinya bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor. Negara Arab menjadi padang rumput, pria menyerupai wanita, wanita menyerupai pria. Banyak wanita berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Diangkatnya ilmu kebodohan merajalela, banyaknya orang yang meminum minuman keras, dan zina dilakukan secara terang-terangan. Itu termasuk kiamat sugro. Atau sekarang kan banyak ulama yang sudah wafat ya. Nah, itu termasuk tanda-tanda kiamat sugro, dan itu tanda-tanda bahwa paku bumi itu ibaratnya ulama. Paku bumi udah dicabut jadi ulama. Nah, kalau udah dicabut, bumi akan hancur lebur. Nah, kita sebagai orang Islam, telah banyak kejadian seperti itu, kita harus tetap meningkatkan keimanan dan selalu beribadah kepada Allah. Yang kedua, di sini ada kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu kerusakan atau kehancuran alam semesta dan seisinya, atau peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Ini yang namanya kiamat itu sudah benar-benar terjadi. Kapan kira-kira terjadinya? Ada yang tahu? Iya, tidak ada yang tahu, semua manusia di muka bumi ini. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jadi, kiamat kubro ini tanda-tandanya seperti apa, Bu? Tanda-tandanya yang pertama yaitu adanya tiupan sangkakala dari malaikat. Kira-kira malaikat siapa yang meniup sangkakala? Ya, malaikat Israfil. Malaikat Israfil meniup sangkakala sebagai tanda-tanda hancurnya di dunia dan seluruh alam semesta. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia pada saat itu ibarat anak-anak yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, itu artinya surah Al-Qari'ah ayat 4-5, anai-anai. Maksud dari anai-anai itu apa? Ada yang tahu? Ya, semacam kupu-kupu. Larang juga bisa. Jadi, semua hal tersebut sesuai dengan kehendak Allah dan kuasa Allah. Hanya Allah yang tahu. Nah, setelah terjadinya hari kiamat, apa kelanjutannya, Bu? Setelah terjadinya hari kiamat, yang pertama kita memahami yaumul barzah atau masa di alam kubur. Yaumul barzah yaitu masa penantian yang menjadi batasan antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam barzah itu ada dua malaikat yang menanyai kita. Malaikat siapa kira-kira? Ya, benar. Malaikat Munkar dan Nakir. Lalu yang kedua, yaumul ba'ats, di mana dibangkitkan manusia dari alam kubur, kemudian dibawa ke padang mahsyar. Di sini yaumul ba'ats, setelah manusia mengalami yaumul barzah di alam kubur, kemudian mereka akan dibangkitkan kembali. Dibangkitkan dengan keadaan sesuai perbuatan mereka di dunia. Setelah manusia mengalami yaumul ba'ats, setelah dibangkitkan, mereka akan dibawa ke padang mahsyar, di mana yaumul mahsyar itu menurut Rasulullah lapangan yang sangat luas dengan berwarna putih tanpa adanya pepohonan sedikit pun. Jadi sangat panas sekali. Di sana mau ngapain? Nah, di sana semua perbuatan manusia dikumpulkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Kalau diibaratkan kita menonton video, jadi
Allah menayangkan sebuah video dari mulai kita lahir sampai kita sakaratul maut, sampai kita meninggal, itu akan ditayangkan tanpa terlewat sedikit pun. Jadi Allah itu adil, meskipun kalian berbuat kebaikan sekecil apapun, maka akan dipertanggungjawabkan juga di akhirat. Kalau kalian berbuat keburukan sekecil biji sawit pun akan ada. Setelah manusia melewati yaumul mahsyar, selanjutnya manusia berada di yaumul hisab dan yaumul mizan. Apa itu yaumul hisab? Nah, yaumul hisab di mana amal perbuatan kita itu diperhitungkan oleh Allah kalau kita melakukan kesalahan. Sedangkan yaumul mizan yaitu hari di mana amal perbuatan yang sudah dihisab tadi ditimbang, mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Kira-kira kalau amal perbuatannya lebih berat, itu yang baik, maka lebih leluasa masuk surga. Kalau amal perbuatannya yang lebih buruk, lebih berat, maka akan lebih leluasa masuk neraka. Nah, ini ada gambaran balasan amal baik. Mungkin seperti ini surganya. Ibu juga belum tahu surga itu seperti apa. Mungkin seperti ini ya anak-anak. Surga bagi orang-orang yang mempunyai timbangan amal baik yang lebih berat. Lalu neraka. Neraka itu seperti ini, di dalamnya itu api yang sangat panas. Balasan amal buruk itu timbangan amal baiknya lebih ringan, maka akan masuk neraka. Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham, silahkan. Ayo, gak usah malu-malu. Mungkin ada yang masih bingung. Baik, kalau tidak ada, ibu mau tanya. Siapa yang mau berani menyimpulkan materi yang sudah dipelajari pada hari ini? Siapa? Satu orang saja, silahkan. Ya, silahkan. Apa bagaimana materi yang sudah kita pelajari? Ya, bagus. Jadi materi yang kita pelajari dari awal sampai akhir mengenai beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu pasti akan terjadi sesuai firman Allah Quran surat Al-Hajj ayat 7, yang artinya di mana semua makhluk yang ada di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Dan kapan terjadinya? Tidak tahu, karena yang tahu hanya Allah. Lalu kiamat itu ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil, dan kiamat kubro kiamat besar. Lalu setelah terjadinya kiamat, kita dibawa kemana? Ya, yang pertama yaumul barzah. Terus yang kedua yaumul apa? Ya, yaumul ba'ats. Yang ketiga yaumul mahsyar. Dan yang terakhir yaumul hisab dan yaumul mizan. Benar. Kalau amal perbuatan kita baik, lebih berat, maka kita akan masuk surga. Dan kalau amal buruk kita lebih berat, maka akan masuk neraka. Ya, seperti itu. Berarti kalian memperhatikan penjelasan dari ibu ya. Ya, terima kasih. Untuk mengevaluasi pemahaman kalian, coba buka halaman 23. Itu ada uji kompetensi 3, dikerjakan Romawi 1 sampai Romawi 3. Dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan ya. Kita bahas bersama-sama. Sudah ditandai bukunya. Ya. Sebelum kita tutup, ibu mau kasih pesan buat kalian semua. Yang pertama, jaga kesehatan dan perbanyak membaca buku ya anak-anak. Terus yang terakhir, jangan lupa melakukan kebaikan dimanapun kalian berada. Meskipun itu hanya sekecil, gak apa-apa, nanti di akhirat itu akan dipertanggungjawabkan atau mendapat pahala. Mari anak-anak, kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astagfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari Ibu. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.